Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 651 dan kemudian. Keheningan memenuhi gua, membiarkan kata-kata Dion bergema di telinga mereka. Tidak peduli seberapa sombongnya seseorang, pasti ada batasannya, bukan? Ini mulai mendekati hal yang tidak masuk akal. Namun, mata Dion tidak mengatakan bahwa mereka sedang bercanda. Meski mereka bertiga ingin melompat keluar dan mengejeknya, tawa kering dan tidak nyaman adalah satu-satunya hal yang berhasil diredam. Memang ada perubahan antara Dion sekarang dan 2 hari lalu. Mungkin 2 hari yang lalu, tawa yang riuh akan memenuhi katakombe Tanah Suci Belmont, tapi saat ini, ada suasana yang berbeda dengan Dion. Ketika setiap seniman bela diri dilahirkan, mereka dikaruniai sejumlah berkah. Berkah ini terkait dengan ketiga bentuk kultivasi, yang berpuncak pada jumlah karma baik yang dimiliki seorang pejuang sepanjang hidupnya. Hal ini dapat mempengaruhi segalanya mulai dari kecepatan kultivasi hingga kemampuan bertahan dalam situasi hidup dan mati. Berkat-berkat inilah yang memberi insentif kepada para leluhur untuk menghentikan reinkarnasi mereka demi melayani klan mereka bahkan setelah kematian mereka. Kesempatan itu, bagi banyak orang, adalah cara terbaik untuk meningkatkan berkah surga, sebelum membawa sebagian kecil darinya ke waktu berikutnya. Namun, masih ada cara lain untuk meraih berkah ini. Yang pertama adalah kesempurnaan. Lonceng surga dan cahaya surga merupakan kemungkinan hasil pencapaian kesempurnaan dalam menghadapi kesulitan dan cobaan yang ditimbulkan oleh alam semesta. Dari keduanya, Dion sangat akrab dengan yang pertama, karena sangat sering terjadi ketika dia berlatih alkimia susunan. Rahmat berkah surga ini tersusun dengan efektivitas yang ditingkatkan, meningkatkan penggunaannya lebih jauh lagi. Selain itu, cara kedua adalah menentang takdir dan merebut berkah dari rahang kematian. Karena tubuh dan budidaya energi Dion disegel, meskipun memiliki puncak bakat jiwa, berkah surga saat lahir sangat lemah. Faktanya, bahkan jika dia memiliki puncak bakat yang diberikan oleh pengembangan tubuh dan energi, berkah surganya tidak akan terlalu dilebih-lebihkan. Hal ini karena berkah surga di awal kehidupan banyak yang diubah menjadi bakat itu sendiri, hanya melalui kehidupan barulah ia benar-benar bertumbuh. Inilah cara alam semesta menunjukkan keadilan. Jadi, apa artinya ini bagi Dion? Dia baru saja merebut berkah surga bukan hanya dari seorang Saint Puncak, namun juga seorang ahli formasi Dao. Ketika Dion membunuh matriark Nifeus, hal itu terjadi melalui boneka, sehingga tidak dapat diakumulasikan kepadanya. Namun, dalam membunuh Penatua Daiyu dan Loki, keduanya bisa dikatakan mati di tangannya. Loki adalah seorang pria yang tidak hanya memiliki benih keyakinan, namun juga ahli dalam membunuh orang-orang di atasnya dalam budidaya sebagai hasil dari benih keyakinan ini. Akumulasi berkah surganya sangat mengejutkan. Adapun Penatua Daiyu, sebagai mantan ahli formasi Dao, dapat dikatakan bahwa berkah surganya adalah lautan dibandingkan dengan danau Loki. Hal ini tidak dimaksudkan untuk terjadi. Gagasan tentang seorang ahli formasi Meridian, yang sekarang merupakan pengumpul esensi, membunuh seorang suci puncak dan seorang ahli formasi Dao belum pernah terjadi sebelumnya. Jarangnya peristiwa seperti itu sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dalam keadaan normal, seseorang akan membunuh mereka yang berada di dalam dan sekitar tingkat budidaya mereka. Hal ini akan menghasilkan peningkatan kecil dalam berkah surga yang perlahan-lahan akan meningkat seiring dengan usia dan kelompok kultivasi Anda. Pada dasarnya, dengan terus melakukan hal seperti ini, setiap orang yang berkultivasi biasanya akan mendapatkan berkah surga dalam jumlah yang hampir sama. Namun, disinilah para jenius akan membuat nama mereka dikenal. Membunuh mereka yang berada di atas tingkat kultivasi Anda akan menghasilkan akumulasi berkah yang jauh lebih cepat, menempatkan Anda pada kategori yang sama sekali berbeda. Adapun apa yang dilakukan Dion, dia secara astronomis lebih maju dari orang lain. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun selama 100 tahun berikutnya. Tidak peduli betapa berbakatnya Raja Naga dalam hidupnya. Seseorang hampir tidak dapat memahami betapa beratnya mengisi 9 meridian ketika melangkah ke tingkat kultivasi yang baru. Raja Naga terlalu sombong untuk memberitahu Dion hal ini, tetapi bahkan dia, sebagai 10 talenta naga terbaik yang pernah ada, hanya mengisi 8. Dengan perspektif ini, seseorang dapat sepenuhnya memahami betapa surga menentang berkah Dion pada saat ini. Bahkan alam semesta sendiri menyayangkan karena tidak bisa membantunya lebih banyak lagi. Dan sekarang, dia memancarkan aura seorang ahli yang jauh melampaui dirinya yang sebenarnya, tetapi juga jauh di atas leluhur surgawi di hadapannya sekarang. Hal ini menyebabkan musuh-musuhnya terdiam, tidak yakin harus berbuat apa. Dan, setiap kali Dion mendapatkan akses ke kemauan lagi, orang yang hatinya tidak hanya akan menjadi sangat kuat dibandingkan dengan tingkat kultivasinya. Dengan jalur kedaulatan akan mendapatkan keunggulan dominasi yang mampu mempengaruhi bahkan mereka yang berada di atasnya dalam budidaya. Namun, semua ini tidak dapat mengubah betapa malunya leluhur Belmont atas tindakannya.
Dia telah membiarkan seorang anak mempengaruhi mentalitasnya tidak hanya sekali, tetapi 2 kali. Bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti itu? Itu adalah noda pada dirinya sebagai seorang seniman bela diri. Kamu, leluhur Belmont tertawa datar. Tidak mampu menahan tawa yang lebih mengejek. Dia terlalu terkekang oleh statusnya sebagai leluhur untuk secara langsung melawan kehadiran Dion dengan kehadirannya sendiri. Bagaimana mungkin orang mati bisa mengalahkan orang hidup dalam keadaan seperti itu? Sepertinya kamu masih belum memahami situasimu. Mata Dion menajam. Kenali kesalahanmu dalam 10 detik, atau aku akan memastikan karmamu ternoda selamanya. Kebingungan mulai mewarnai ciri-ciri leluhur Belmont. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Leluhur, dia hanya menggertak. Dia hanyalah ahli formasi Meridian yang ikut serta dalam turnamen dunia hanya 2 hari. Suatu kesadaran tiba-tiba menimpa leluhur. Ledakan keras mengguncang katakombe saat mata Evelyn dan Lionel melebar karena terkejut. Nenek moyang yang mereka serahkan nyawanya ke tangan. Baru saja bersujud di hadapan Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 652. Mohon maafkan saya, nenek moyang gemetar, tidak mampu mendongak untuk menatap tatapan Dion saat kepalanya berulang kali terbanting ke tanah. Dia tidak percaya apa yang hampir dia lakukan. Tentu saja orang di depannya harus membuatnya merasa rendah diri. Apa yang dia pikirkan? Lionel dan Evelyn yang terikat hanya bisa menonton dengan lesu. Tidak mungkin ahli seperti itu bisa dibohongi sejauh ini, bukan? Bangun. Dion akhirnya berkata, tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Ambil keduanya dan ayo pergi. Bawa aku ke pintu keluar. Ya, sang leluhur tak segan-segan berdiri, tak bersusah payah menghilangkan kotoran yang menumpuk di jubah putihnya, hampir sebagai pengingat akan kebodohannya. Lionel dan Evelyn hanya bisa berdiri dengan bodohnya, dengan paksa berdiri di hadapan leluhur yang kini patuh dan patuh. Leluhur, diam. Jangan bicara kecuali diajak bicara. Leluhur Belmont segera berbicara, memotong sepenuhnya Lionel. Jika bukan karena perintah Tuan Muda, aku pasti sudah membunuhmu karena mencoba mencemarkan namaku dengan menyerangnya. Leluhur Belmont dengan hati-hati memilih kata-katanya. Meskipun dia sangat sadar bahwa jika dia memilih untuk menyerang Dion yang akan mati, dia tidak berbicara secara absolut, malah memberikan wajah apapun kepada Dion. Mungkinkah? Bibir Lionel bergerak-gerak saat dia melirik ke arah Dion yang mengikuti di belakang mereka. Tapi, dia tidak punya keberanian untuk menatap matanya. Sebenarnya sederhana saja. Bagaimana mungkin seorang Belmont menghabiskan hidupnya sebagai budak ametis, dan tidak mengikuti perintah suaminya? Tuan Dion telah lama memberitahunya bahwa dia tidak memiliki 2. Tetapi 4 yin primordial di dalam dirinya. Pemerintahan Ratu Elvin, disposisi Dewi, Kukan, dan ametis. Sepertinya Lionel salah perhitungan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa makhluk yang hidup selama ribuan tahun masih perawan? Sejak leluhur Belmont muncul, Dion telah menghitung jalan sempurna untuk melarikan diri dari situasi tersebut. Saat orang lain melihat keputusasaan, dia hanya melihat kemenangan. Daiyu sepertinya terus kehilangan momentum. Hujan lembing dari langit, serangan menjepit dari kedua sisi. Semua ditambah dengan fakta bahwa anggota sekte Dewa Nifeus tidak terlalu kuat pada awalnya, semuanya memuncak dalam pertempuran yang sepertinya mereka ditakdirkan untuk kalah. Di bawah makian para jenderal iblis di belakang mereka, Ronika dan River akhirnya menyerahkan posisi mereka sebagai garda depan. Bagaimana mereka bertarung selama lebih dari 1 hari tanpa istirahat sungguh luar biasa bagi para Daiyu, dan mereka hampir menghela nafas lega ketika akhirnya beralih keluar. Hanya untuk mengetahui bahwa 2 prajurit yang menggantikan mereka bukan hanya pria bertubuh besar dan berkeringat, bukannya yang kejam. Keindahan yang harus mereka hadapi, mereka juga sama kuatnya. Hal ini menjatuhkan moral Daiyu. Selama ini mereka mengira alasan Ronika dan River tidak istirahat adalah karena mereka tidak mampu. Mereka mengira selama kedua wanita cantik ini berhenti, perang akan dimenangkan. Mereka bisa menyerbu ke dalam gua dan menangkap Lee dan Madeline, memaksa jenderal iblis lainnya untuk menyerah. Namun, hal itu tidak terjadi. Penjaga pribadi yang dipilih Dion untuk istrinya terlalu kuat. Bahkan Kaeda, yang berada di pihak yang lebih lemah, adalah penyembuh terbaik yang dimiliki para jenderal iblis. Satu-satunya jenderal iblis yang melakukan satu kesalahan pada hari-hari itu adalah Touch. Tapi kesalahan itu pun tidak bisa dianggap sebagai kesalahannya. Bagaimana dia bisa menghadapi makhluk surgawi sendirian? Itu sungguh mustahil. Meskipun dia gemetar, dia telah melakukan yang terbaik untuk mempertahankan posisinya, dan bahkan sekarang, dia menghadapi terowongan gelap, melindungi punggung mereka kalau makhluk surgawi itu kembali. Meski tahu dia bukan tandingannya, Chen Glei melihat Daiyu itu perlahan tapi terus didorong mundur, mulai mengertakkan giginya dengan gelisah. Apakah aku benar-benar harus melakukan ini untuk masalah sekecil ini? Bukankah seharusnya para Ragnar sudah menang sekarang? Apa yang sedang terjadi? Dan kenapa kakek belum kembali? Segalanya tampak berantakan, tetapi Chen Glei masih tidak mau mengeluarkan apa yang dimilikinya.
Jika dia melakukannya, tidak akan ada jalan kembali dan Daiyu akan selamanya lumpuh di masa depan. Tiba-tiba, Touch membeku. Telinganya bergerak-gerak ketika dia mendengar suara langkah kaki yang samar-samar, dan jika dia benar, ada 4 pasang. Tapi, itu lebih banyak dari jumlah yang tersisa. Apakah mereka pergi mencari seseorang? Apakah Celestial itu benar-benar kembali? Musuh, Touch berteriak dengan suara rendah namun nyaring. Dia tahu dia tidak bisa menangani ini sendirian, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Masalahnya adalah bertarung di satu front karena kelompok kecil sudah cukup sulit. Bagaimana mungkin mereka bertarung di 2 front? Kata-kata Touch segera menarik perhatian para Jenderal Iblis serta Ri dan Madeline. Ronika dan River segera melaju ke depan. Sayangnya, karena besarnya terowongan, tidak masuk akal bagi mereka bertiga untuk bertarung berdampingan. Jadi Ronika berdiri di samping Touch sementara River mulai mengeluarkan es tebal yang menyelimuti dinding dan meliuk ke arah musuh. Alis Ri dan Madeline berkerut. Terlalu banyak hal yang perlu mereka khawatirkan, dan kelelahan yang luar biasa setelah memaksakan jiwa mereka sejauh ini. Pada akhirnya, mereka melakukan semua ini untuk mengabaikan fakta bahwa mereka tidak dapat lagi merasakan jiwa Dion, berharap untuk mengubur perasaan itu dengan mengejar sesuatu yang lain. Tidak mau percaya bahwa dia sudah mati meskipun semua bukti menunjukkan ke arah itu. Namun, pemandangan yang mereka lihat di saat berikutnya, membuat mereka semua berada dalam jurang keputusasaan. Yang surgawi telah kembali. Dia adalah orang pertama yang muncul dari kegelapan, jubah putihnya memberikan dikotomi mencolok yang mudah dikenali. Suasana di sekitar para Jenderal Iblis menegang. 2 orang yang menjaga pintu masuk, salah satunya adalah Thaddeus, tidak punya pilihan selain fokus pada tugas mereka, tidak mampu menoleh ke belakang. Faktanya, karena Ri dan Madeline telah berhenti menggunakan formasi neraka senjatanya, tekanan pada mereka berdua meningkat berkali-kali lipat. Tapi, saat itulah 3 sosok muncul di belakangnya. 2 adalah wajah yang baru saja mereka lihat, tawanan mereka yang melarikan diri dan kembali. Konon, wajah ketiga adalah wajah yang berhasil mengejutkan mereka bahkan lebih dari fakta bahwa Lionel dan Evelyn masih terikat. Pergi dan bunuh Daiyu dengan sisa waktumu. Mereka telah menyerang tanah sucimu, menurutku sudah waktunya Belmont yang asli melakukan sesuatu. Dion berkata sederhana, senyum kecil di wajahnya. Tanpa penundaan, makhluk surgawi keluar dari gua, muncul di udara seperti dewa yang siap untuk memukul orang-orang yang tidak beriman. Touch tidak tahu bagaimana perasaannya. Makhluk surgawi yang sama yang telah mengguncangnya sampai ke intinya diperintahkan oleh Dion. Dia tidak bisa tidak meningkatkan tempat Dion di dalam hatinya. Pria ini benar-benar layak untuk diikuti. Dan sekarang, dia tidak hanya memiliki aura seorang raja, tapi juga seorang kaisar tertinggi, yang tak tertandingi oleh surga. Pada saat itu, dia menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar penerus Demon Sage, dia melangkah lebih jauh, membentuk cahayanya sendiri dan naik ke atas. Dia menempa fondasi sebuah legenda untuk dirinya sendiri dan membuat orang-orang yang menyaksikan kebangkitannya merasa kagum dan terkejut. Orang hampir bisa melupakan fakta bahwa dia memiliki pelat obsidian yang menutupi selangkangannya. Ri dan Madeline menatap dengan mata berbinar. Mereka tidak mengerti mengapa mereka tidak bisa merasakan jiwa Dion meskipun dia berada tepat di depan mereka, tapi semua itu tidak penting. Dia ada di sini. Dia aman. Mereka bergegas maju. Memaksa Dion tidak punya pilihan selain menjatuhkan piring yang dia gunakan untuk melingkarkan lengannya di pinggang mereka, menyebabkan Ronika dan River menoleh dan tersipu malu. Tapi, Ri dan Madeline tidak peduli. Tidak sekarang. Dion tersenyum tulus untuk pertama kalinya selama ini. Kegelapan yang mengancam untuk mengambil alih jantungnya dipukul mundur sedikit, meringkuk di sudut. Rindukan saya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 653 maksudmu? Dion diam-diam memeluk Ri dan Madeline. Dia tahu betul bahwa beberapa jam yang lalu dia telah jatuh ke dalam lubang kegelapan yang begitu dalam sehingga dia tidak pernah punya niat untuk keluar. Jika bukan karena tuannya, dia tidak tahu apakah dia bisa berdiri di sini bersama mereka lagi. Dia bermaksud menyerahkan segalanya untuk membalas dendam. Tapi untungnya, dia berhasil melawan rintangan tersebut. Sesuatu dalam diri Dion memberitahunya bahwa ini masih jauh dari selesai. Harinya mungkin bukan hari ini, tapi suatu saat di masa depan, kejadian-kejadian ini akan muncul lagi. Dion tidak akan pernah melupakan fakta yang dikatakan tuannya bahwa entitas itu membiarkan dirinya ditangkap. Dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Faktanya, entitas tersebut tidak bereaksi sama sekali selama pertempuran Dion. Ia bahkan belum berusaha menghentikan Dion mengambil tubuh dan inti energi. Seolah-olah ia memandang rendah dengan geli ketika segala sesuatu terjadi. Seolah-olah tidak peduli apa yang mereka lakukan sebagai makhluk yang lebih rendah, pada akhirnya ia akan menang. Namun, Dion menguburnya untuk saat ini. Dia tidak akan lupa, tidak. Faktanya, satu-satunya tujuan Dion sekarang adalah membunuh entitas itu dengan kedua tangannya sendiri. Tapi, dia tidak cukup kuat.
Dibutuhkan bakat dan energi seluruh alam semesta untuk menyegel orang yang satu ini. Lebih buruk lagi, ini bukanlah alam semesta yang normal. Ia dipuji sebagai alam semesta dengan potensi paling besar yang pernah terbentuk. Namun dibutuhkan segala cara untuk memenjarakan entitas ini. Mengetahui hal ini, bagaimana Dion bisa merasa cukup bodoh untuk percaya bahwa dia sudah cukup sekarang? Dia harus mengubur perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Dia harus membiarkan mereka bergejolak dalam kegelisahan, tumbuh bersamanya, memacu kemajuannya. Hingga suatu hari dia bisa mengubah tawa merendahkan itu menjadi tangisan kesakitan dan belas kasihan. Ri dan Madeline sepertinya tenggelam dalam pelukan Dion. Mereka tahu ada sesuatu yang berubah secara mendasar pada suami mereka. Sampai pada titik di mana kehadirannya memabukkan, seolah-olah alam semesta berputar mengelilinginya, dan mereka pun ikut bersamanya. Mereka sedikit tersipu. Baru sekarang menyadari bahwa mereka sedang memeluk seorang pria telanjang di depan begitu banyak orang. Namun mereka tetap tidak bisa menarik diri. Tidak mau meninggalkan kenyamanan pelukannya dan baunya yang memikat. Di luar, pertempuran masih berlangsung. Namun penghalang energi besar telah menghalangi pintu masuk gua. Tampaknya leluhur tidak mau membiarkan sedikit pun kemungkinan Dion dan Madeline diserang. Petak api merah dan biru mewarnai langit, membunuh puluhan anggota sekte Dewa Dayu dan Nifeus setiap saat. Dengan adanya gua tersebut, Touch kembali mengambil perannya untuk mengawasi Evelyn dan Lionel. Tidak ada yang lebih ingin dilakukan Dion selain membunuh mereka berdua, tetapi saat dia menghadap Raja Belmont, dia memutuskan untuk membiarkan semuanya beristirahat untuk saat ini. Namun, jika hukuman yang dipilih Raja Belmont terlalu ringan, Dion tidak akan ragu sedetik pun untuk mengambil tindakan sendiri, bahkan jika itu berarti menyinggung makhluk surgawi lainnya. Hei kalian berdua, kenapa wajahmu memerah? Apa aku jadi tambah tampan? Dion menggoda dengan ringan, membiarkan api hitam di matanya memberi jalan ke pupil hijau hazelnya yang hangat. Dicemberut saat Madeline terkikik, pakai baju mesum. Mereka tampak berbicara serempak. Dion menghela nafas, aku tidak bisa. Jiwaku tersegel dan aku biasanya tidak membawa pakaian kemana-mana. Dengan ringan mendorong istri-istrinya menjauh, Dion menangkupkan pipi mereka dengan penuh kasih, menatap tajam seolah-olah dia ingin mengukir setiap lekuk sempurna fitur mereka ke dalam pikirannya. Tertutup, Madeline bertanya dengan cemas. Dion menggelengkan kepalanya, saya harus memasuki Essence Gathering lebih awal dari yang saya inginkan karena jiwa saya terbakar. Sayangnya, penjelasan Dion justru memberikan efek sebaliknya dari apa yang diinginkannya. Madeline dan Ri sama-sama memucat saat mendengar Dion harus membakar jiwanya. Meskipun mereka tahu sebelumnya bahwa sesuatu pada tingkat itulah yang menyebabkan Dion merasakan sakit yang sama seperti dirinya, berspekulasi dan sebenarnya mengetahui adalah dua hal yang berbeda. Itu bukan masalah besar. Dion buru-buru menjelaskan, tidak ingin mereka khawatir. Bahkan tanpa jiwanya, dia bisa melihat betapa lelahnya mereka. Hanya saja dia tidak bisa menyembuhkannya lagi. Ri dan Madeline mengangguk, berusaha menyembunyikan kekhawatiran mereka. Tiba-tiba, Dion memikirkan sesuatu yang mengurangi moodnya. Bagaimana kabarnya? Ri menggigit bibirnya, segera memahami siapa yang dibicarakan Dion. Meskipun Madeline telah dipaksa dalam kondisi pemulihan untuk sebagian besar peristiwa ini, Ri telah terjaga. Dan sebagian besar waktunya dihabiskan bersama Clara sebelum dia mulai menangani semua ini. Aku tidak yakin, aku harus meninggalkannya bersama Delia, Lula kecil, dan Zaire karena kekacauan di sini. Ri memutar cincin yang menahannya dengan jari rampingnya. Dion mengerutkan kening tetapi mengambil piring obsidian untuk menutupi dirinya. Aku akan kembali. Ri dan Madeline mengerti, jadi mereka hanya mengangguk saat Dion menghilang ke dalam ring. Di luar tanah suci Belmont, alis Nora terus berkerut. Semakin lama dia menganalisis formasi, semakin banyak masalah yang dia temukan. Nora, ini tidak seperti kamu. Bahkan jika itu adalah formasi komet peringkat 6, itu tidak terlalu jauh di luar kemampuanmu. Amel memahami istrinya lebih baik dari siapapun. Tidak perlu waktu lama baginya untuk membatalkan formasi ini. Situasinya telah berubah, kata Nora serius, ekspresi pahit di wajahnya. Bagian utama dari formasi ini ditetapkan oleh Sang Pencipta untuk menjadi diri mereka sendiri. Sang Pencipta sendiri adalah tindakan balasan terakhir. Maksud Anda, orang yang mengatur formasi ini mati. Biasanya itu akan menjadi kabar baik, tapi dalam kasus ini mengerikan. Jenis formasi terburuk telah ditetapkan sekarang. Bahkan jika aku adalah ahli formasi bulan peringkat 6, aku akan kesulitan menerobosnya. Ini sekarang, bukan hanya kita tidak bisa masuk, mereka juga tidak bisa keluar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 654. Maafkan aku. Hukum dunia persilatan diketahui semua orang. Itu adalah tempat yang kejam, tetapi seringkali mereka bersedia berkorban lebih banyak, mendapat ketidakseimbangan lebih banyak. Dalam kasus ini, kematian Penatua Dayu memicu kebingungan yang digunakan di sekitar tanah suci Belmont ke tingkat yang lebih tinggi.
Penatua Dayu tahu sejak awal bahwa jika dia mati, klannya akan hancur. Oleh karena itu, dia menetapkan kemungkinan. Hal pertama yang dia lakukan adalah menyerahkan sebagian besar harta miliknya kepada cucunya, Chen Glei. Inilah sebabnya Mei Ying mampu mencuri kotak itu sejak awal. Namun, hal kedua yang dia lakukan mungkin adalah yang paling penting. Penatua Dayu berinvestasi besar dalam melestarikan konservasi ini untuk rencana khusus ini. Itu adalah formasi yang terikat dengan kehidupan dan kematian lapisannya, dan mampu menggunakan kematian Elder Dayu sebagai katalis untuk menjadi lebih kuat. Rencananya sederhana. Dengan mengunci klannya di dalam penghalang, meskipun mereka tidak bisa pergi, mereka juga tidak akan bisa terluka. Dia berharap pada saat formasi tersebut kehabisan energi, yang tidak akan bertahan selama ribuan tahun mengingat formasi tersebut dipicu oleh kematian seorang ahli formasi Dao, klan Dayu akan sekali lagi mampu berdiri tegak melawan dunia. Lokasinya sungguh sempurna. Tanah suci Belmont tidak hanya merupakan lokasi terbaik untuk cocok ditanam di alam semesta ini, tetapi juga memberikan akses ke sejumlah besar warisan dunia yang telah tertarik oleh aliran energi gamma yang padat. Dengan bakat Chen Glei, memberikan waktu beberapa ribu tahun untuk tumbuh dan menjadi dewasa akan memungkinkan dia untuk berkuasa atas alam semesta ini, tanpa diragukan lagi. Sebelumnya, Penatua Dayu mengira ini mungkin berlebihan. Lagi pula, siapa yang mungkin mampu menembus formasi komet peringkat 6 di alam semesta ini? Apalagi yang terbaik, Connery Sapientia. Atau begitulah yang dia pikirkan saat itu karena dia tidak mengenal Dion, hanyalah seorang Grandmaster tingkat rendah. Namun, kehati-hatiannya membuahkan hasil. Karena pengorbanannya, Nora pun dibuat bingung. Penatua Dayu telah meninggal karena mengetahui bahwa selama Dayu selamat dari krisis yang akan datang ini, mereka akan berkembang. Dan mungkin di masa depan, naga giok hitam akan terbang melintasi langit lagi. Dion berjalan melewati rerumputan di dunia spasial bagian dalam, memasuki kawasan pemukiman kecil yang terbuat dari tenda rumit yang hampir bisa dianggap sebagai rumah. Dia pertama kali mampir ke tenda Alidor dan adiknya untuk meminta membuatkan celana olahraga untuknya. Untungnya, Alidor tidak ingin Dion mencemari mata adiknya yang kecil, jadi dia memenuhi permintaan tersebut secepat mungkin sebelum mengusir Dion. Mereka berdua tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar, dan Alidor tidak mau bertanya. Mereka tampak puas hidup dengan damai dan hidup dengan tenang. Dion menghindari bertemu orang lain, entah bagaimana mengetahui di mana dia bisa menemukan Clara. Segera, dia berjalan ke tengah perkemahan dan sekarang berdiri di depan tendanya sendiri. Dia tahu bahwa Clara ingin sendirian, dan dia juga tahu bahwa Clara kemungkinan besar akan datang ke satu tempat di mana dia paling dekat dengan hal terakhir yang bisa dia pegang teguh. Dion tidak dapat mendengar suara apapun yang datang dari tenda, kenyataannya dunia itu sendiri sangat sunyi tanpa 3.000 jenderal iblis di sini. Orang lain yang datang kemungkinan besar masih berada di menara di kejauhan, tidak ingin mengganggu Clara. Mengambil napas dalam-dalam, Dion membuka tutupnya, melangkah ke dalam tenda yang remang-remang. Perabotannya masih mewah, bermandikan warna merah tua dan suram dengan bantal dan karpet lembut. Namun sekarang skema warna itu sepertinya menambah lapisan kegelapan pada segalanya. Maaf, aku masih tidak mau diganggu. Aku akan keluar kalau aku sudah siap. Sebuah suara yang akrab terdengar, dan meskipun pilihan kata itu sendiri berusaha tetap sesopan mungkin, penyampaiannya yang dingin dan datar membuat Dion ingin menggigil. Tak mendengar jawaban, Clara tak tahu harus berkata apa. Jadi, sebaliknya, di bawah tatapan kaget Dion, dia melambaikan tangannya, menyebabkan cahaya kemasan memenuhi ruangan sebelum dia menghilang sepenuhnya dari pandangan. Itu, susunan penyembunyian. Tetapi, Dion tiba-tiba sadar, dia lebih tua dari Clara. Kesadaran sederhana ini menghantamnya seperti 1 ton batu bata. Bagaimana dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Kelahiran Dion menghancurkan segel jiwa yang ditempatkan pada umat manusia. Ini berarti setiap orang yang lahir setelahnya di alam fana manusia, memiliki jiwa yang utuh, sama seperti orang lain. Ini berarti masih ada harapan. Meskipun Dion tidak akan pernah melihat orang tuanya lagi, ada ratusan juta orang yang dilahirkan dalam 19 tahun sejak dia dilahirkan. Jika dia bisa meningkatkan kemampuan bela diri dengan cukup baik, dia akan mampu menghidupkan kembali umat manusia fana di alam semesta ini dengan menggunakan metode yang sama seperti yang dicatat oleh entitas dengan acuh tak acuh. Namun, realisasi ini mengejutkan karena alasan lain. Tuan Dion benar, bakat alam semesta ini harus jauh melampaui bakat alam semesta lainnya. Jika tidak, Clara tidak akan pernah bisa mempelajari susunan seperti itu secepat itu. Faktanya, mengingat kecepatan yang dia gunakan, sungguh mengejutkan bahwa ini benar-benar sesuai dengan kemampuannya. Namun lebih dari itu, dia memiliki aurora bawaan. Seberapa besar kemungkinan dua manusia yang membangkitkan aurora mereka akan memilikinya secara bawaan? Dion berjalan maju, menjentikkan jarinya dan menghancurkan susunannya. Alis Clara berkerut karena gelisah. Tinggalkan aku sendiri. Tekanan jiwa yang tak berbentuk menyembur keluar.
Dion tidak berusaha membela diri. Jika dia melakukannya, dia akan menyakiti Clara dan itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lakukan. Sebaliknya, dia menangkap tangannya yang terayun keluar sebelum menariknya ke dalam pelukan erat. Pada awalnya, dia meronta, berteriak marah saat memukul dada telanjang Dion. Tapi, Dion bertahan erat, menolak melepaskannya. Maaf, suara Dion membuat Clara membeku. Bahunya gemetar saat dia membenamkan perutnya di dadanya, tidak mau melihat ke atas. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 655 kesepakatan. Clara lupa berapa lama dia menghabiskan waktu menangis. Dalam 12 tahun terakhir, tidak sekalipun dia menangis. Kali terakhir dia melakukannya adalah ketika ibunya meninggal, tapi setelah itu hampir seperti sumpah diam-diam yang dia buat pada dirinya sendiri. Tapi ketika dia melihat Dion, mati tepat di depan matanya, dia akhirnya putus asa, tidak mampu menahannya lebih jauh. Dan kemudian seluruh dunianya hancur. Dia tidak akan pernah bisa melihat teman-temannya lagi. Dia tidak akan pernah lagi melihat ayahnya. Dia mencoba menahan semuanya lagi. Faktanya, dia telah berhasil. Bahkan ketika dia melihat Dion dibawa pergi, matanya terus menjadi semakin dingin. Tapi kemudian, untuk beberapa alasan, ketika dia merasakan kehadiran Dion saat itu, dia benar-benar meleleh lagi, tidak mampu mengendalikannya. Aliran air mata dari mata abu-abunya. Clara tergeletak di tempat tidur, memeluk Dion erat-erat, tidak mau melepaskannya. Dion tidak berniat mendorongnya menjauh. Dia hanya terus memeluknya, menunggu dalam diam saat bahunya yang gemetar mulai tenang. Dion menariknya ke belakang, menangkup pipi Clara sebelum menekannya dengan ringan, menyebabkan pencetakan membentuk angka 8. Dia terlihat sangat menggemaskan dengan matanya yang merah dan sembab sehingga Dion mau tidak mau menggodanya. Sejak kapan Claraku menjadi cengeng? Semburan tawa keluar dari bibir Clara saat dia menepis tangan Dion, berusaha menghentikan agar tidak meremas pipinya. Dia duduk kembali berlutut, menyeka matanya saat Dion menjatuhkan dirinya di situ di tempat tidur empuk. Mau tidak mau Clara secara tidak sengaja menyandarkan kepalanya untuk bersandar di bahunya, masih berusaha menenangkan emosinya. Dia pergi. Clara mau tidak mau bertanya untuk yang terakhir kalinya, mengetahui jawabannya meskipun nada suaranya sedikit mengandung harapan. Dia sudah pergi. Dion tidak melapisinya dengan gula. Dia tahu Clara tidak akan melakukan pendekatan itu. Desahan ringan keluar dari bibir Clara sebelum dia memejamkan matanya. Sebagian dari dirinya bertanya-tanya apakah dia akan puas mati bersama mereka semua. Mungkin akan terlalu cepat dia merasakan kesakitan, dan dia tidak perlu membuang sampah dunia persilatan. Tapi kemudian dia berpikir tentang apa artinya meninggalkan Dion sendirian. Dia menahannya dengan marah. Betapa egoisnya hal itu, kamu benar-benar mempelajari kontur dengan cukup cepat. Dion terkekeh. Lebih cepat darimu, Clara mencemooh. Sama sekali tidak. Susunan penyembunyianmu sangat lemah sehingga aku hanya perlu satu jari untuk menembusnya. Menyedihkan. Ya benar. Kamu tidak akan memberitahuku meskipun aku memang begitu. Kamu egomania. Hanya 2 hari sejak Clara menerima buku tentang susunan alkimia dari Dion, dan sebagian besar waktu itu dihabiskan untuk menangani omong kosong yang dijatuhkan oleh para Ragnar. Ketika Clara punya waktu untuk belajar, Dion tidak tahu. Tapi sepertinya penilaiannya benar. Arai alkimia benar-benar cocok untuknya. Yah, bagaimanapun juga, kamu punya waktu beberapa tahun untuk mengejarku. Dion menghela nafas. Apa maksudmu? Clara bertanya, terdengar jelas kekhawatiran dalam suaranya. Saat ini, dia mengerti banyak tentang jiwa dan hubungannya dengan alkimia susunan. Jika Dion tidak bisa berlatih selama bertahun-tahun, apakah dia melukai dirinya sendiri terlalu parah untuk melakukannya? Setelah penjelasan Dion, Clara masih khawatir, namun masih menghela nafas lega. Jadi, maksudmu aku punya waktu hampir 20 tahun untuk melampaui apa yang kamu capai dalam waktu kurang dari 3? Pev, betapa mudahnya. Seringai misterius muncul di bibir Dion. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Jika kamu bisa menggambar susunan Grandmaster Puncak dalam 20 tahun, kamu menang. Clara kecewa dengan kepercayaan diri Dion. Apakah dia benar-benar meremehkannya? Jadi, dia memutuskan untuk mengujinya. Jika aku menang, aku akan mengebirimu. Bagaimana? Tentu, selama kamu mengizinkanku mencoba anal untuk pertama kalinya. Aku membaca di sebuah majalah di suatu tempat bahwa gadis yang dingin dan mendominasi sepertimu selalu memiliki satu kelemahan itu. Setuju. Alis Clara berkerut, cemberut dan terlihat sangat sedih. Namun, dia merasakan sedikit kepuasan di hatinya. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi sebagian besar hubungan dia dan Dion selalu berupa pelecehan seksual. Meskipun dia tidak pernah mengambil tindakan terlalu jauh, dia akan selalu mengganggunya dengan kata-katanya di masa lalu. Tapi, ketika dia kembali menemuinya untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti selamanya, dia menghentikan semua itu. Sampai-sampai dia tidak lagi memanggilnya cantik. Sepertinya dia memasang tembok pada hubungan semacam itu di antara mereka,
tidak mau membiarkannya lebih dekat. Kemudian, ketika Clara berbicara dengan Ri tentang masalah tersebut, Ri membantunya memahami alasannya. Clara tahu lebih dari siapapun betapa keras kepala Dion. Jika dia tidak mengubah pikirannya sendiri, kemungkinan besar tidak ada orang yang bisa mengubahnya untuknya. Sangat disayangkan bahwa dibutuhkan sesuatu yang begitu mengerikan baginya untuk membiarkannya kembali ke dalam hatinya. Dion tertawa dengan sedikit nada mengejek dalam suaranya, takut. Dia dengan menggoda bersandar ke belakang, melirik pantat Clara yang bulat dan montok, hampir membayangkan kemenangannya. Tidak dalam hidupmu, Clara mendengus. Aku mengubah sisi pertaruhanku. Kamu akan menjadi budakku selama 5 tahun ketika kamu kalah. Dion menampilkan. Apa yang belum diketahui Clara adalah bahwa Dion tidak akan pernah meremehkan kecerdasannya. Tidak ada keraguan dalam pemikiran bahwa dalam waktu 3 tahun, Clara akan memahami teori karakteristik sebanyak dia, dan dia berencana untuk memberikan semua sumber daya yang sama. Alasan dia tidak akan pernah bisa menggambar susunan Grandmaster dalam 20 tahun adalah karena tidak ada seorang pun yang bisa mengembangkan jiwa secepat itu. Hanya Dion yang bisa, dan itu karena dia memiliki akumulasi bakat miliaran. Dan dia masih membutuhkan waktu 3 tahun untuk mencapai tahap jiwa suci. Begitulah sulitnya pengembangan jiwa. Kesepakatan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 656 tidak akan. Dion muncul kembali di dalam gua yang sudah dikenalnya untuk disambut oleh dentuman keras dan tangisan kesakitan. Tampaknya leluhur Belmont sangat bersemangat memainkan perannya. Karena sudah membuang banyak waktunya, banyak hal yang harus dia perbaiki. Bahkan tanpa penghalang energi yang dipasang leluhur untuk melindungi Dion dan sekutunya di dalam gua, Dayu tidak punya pilihan selain fokus sepenuhnya pada ahli di langit. Mengalihkan perhatian mereka ke perang 3 front sama saja dengan bunuh diri. Dion memperhatikan dalam diam dengan Ri dan Madeline di sisinya, menyesali kenyataan bahwa Alidor tidak membuat celana olahraganya selembut biasanya. Namun, Ri dan Madeline merasa lega karena dia mengenakan pakaian itu. Saat ini, kehadirannya terlalu memabukkan bagi mereka untuk menghadapi ketelanjangannya. Namun, ada hal lain di pikiran Dion. Bagaimana mungkin dia, sebagai ahli alkimia, tidak menganalisis formasi sebelum dia memasukinya? Dia sudah lama menyimpulkan tidak hanya tingkat formasi apa itu, tetapi juga memahami bahwa membunuh Penatua Dayu akan membuat segalanya menjadi lebih buruk. Meski begitu, pilihan apa yang dia punya? Pikiran untuk membunuh seorang ahli formasi Dao sudah cukup mustahil untuk membuat siapapun dibuat, apalagi gagasan untuk menangkap mereka hidup-hidup. Yang terakhir ini jauh lebih konyol daripada yang pertama. Meskipun susunan yang dapat digambar Dion terbatas pada tingkat Grandmaster. Dapat dikatakan bahwa pengetahuannya melampaui itu karena satu hal khusus yang dapat dia akses yang tidak dapat diakses oleh alkemis susunan lainnya, Dao Alkimia Arai. Tidak hanya hal itu membantunya membangun dasar pemahaman yang jauh melampaui dirinya sebelumnya. Hal itu juga memberinya pengetahuan yang jauh melebihi apa yang dapat ia manfaatkan dengan kekuatan jiwanya saat ini. Sesuatu yang khususnya terjadi sekarang mengingat jiwanya tersegel. Ada 2 cara utama untuk menghancurkan formasi. Kekuatan kasar atau mengganggu intinya. Di sini, kekuatan kasar jelas bukan suatu pilihan. Untuk menghancurkan formasi semacam ini, diperlukan kekuatan formasi Dao minimal. Sayangnya, Dion tidak menyangka bahwa ahli formasi Dao saat ini sedang berada di luar mencoba menerobos formasi tersebut. Masalahnya adalah kekuatan mereka terbatas untuk tidak memperingatkan musuh-musuh mereka. Jika bukan ini masalahnya, dan mereka langsung menyerang formasi pada titik-titik penting tertentu, yang beberapa di antaranya mudah ditemukan oleh Nora, mereka dapat melenyapkannya. Pilihan kedua mungkin lebih mustahil lagi. Mengganggu formasi inti-inti berarti tidak hanya harus memahami berapa banyak yang ada dan di mana mereka berada, tetapi juga dengan cara apa mengganggu mereka dan urutan melakukannya. Ada opsi ketiga semu, yang hanya merupakan kombinasi dari 2 opsi pertama. Namun, hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Pertama-tama diperlukan gangguan untuk menyalakan formasi, sebelum kemudian menyerangnya dalam kondisi melemah. Masalah dengan metode ini adalah gangguan yang mengganggu kegagalan pengamanan. Jika tidak dilakukan dengan benar, akan timbul dampak buruk pada jiwa. Apakah ada yang salah? Saya tidak mau bertanya. Dengan berubahnya situasi, seharusnya Dion lebih bahagia. Mau tidak mau dia berpikir mungkin pembicaraannya dengan Clara tidak berjalan dengan baik. Dion penutup sebelum menjelaskan masalah. Bahkan jika aku memiliki kekuatan jiwaku, aku rasa tidak akan banyak yang bisa kulakukan. Meskipun aku sudah tahu di mana inti-intinya berada, dan berapa jumlahnya, itu tidak cukup untuk mengganggu mereka dengan baik, terutama setelah perintah Penatua Dayu. Kematian. Saya akan membutuhkan kekuatan yang serupa dengan level yang dibutuhkan untuk menggambar formasi ini agar jiwa berhasil. Dion menghela napas, melihat ke kejauhan. Satu-satunya cara untuk mengabaikan persyaratan kekuatan jiwa adalah dengan memiliki peralatan khusus dalam gangguan formasi.
Sama seperti The Seal, perlengkapan semacam itu akan mengurangi beban jiwa yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Seal menurunkan persyaratan umum untuk perjanjian, sementara kit ini melakukan hal yang sama untuk gangguan inti. Anda mungkin berpikir bahwa sisa-sisa sekte rusa surgawi memiliki setidaknya satu dari peralatan ini. Tetapi tampaknya barang-barang tersebut termasuk di antara barang langka yang dicuri bersama dengan banyak harta berharga lainnya. Beruntung Dion mendapatkan keuntungan sebanyak yang dia peroleh. Jika ruang harta karun tidak disegel dan disembunyikan, kemungkinan besar dia akan mendapat penghasilan lebih sedikit dari seluruh pengalamannya. Apakah kita akan berada di sini sampai terbentuknya kehabisan energi secara alami? Tanya Madeline. Apa yang mengejutkan kebanyakan orang adalah mereka tidak terlalu khawatir dengan hasil ini. Suami mereka aman dan berada di sisinya, jadi gagasan terjebak di tempat dengan sumber daya yang mengalir bukanlah akhir dari segalanya. Bukan, satu-satunya kekhawatiran yang masih dipegang Ri adalah ibunya dan bagaimana kondisinya saat ini. Jika mereka benar-benar terjebak, dia tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Mengenai perang, mereka bahkan tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Meskipun sebagian besar karena mereka tidak pernah mengetahui skala besar yang akan digunakan para Ragnar untuk menggunakan kehendak buatan mereka, sebagian besar. Dengan kehadiran Penatua Daiyu dan Patriark Ragnar, mereka sekarang memiliki keuntungan dengan surga mereka selama ayah Ri berhasil melakukannya. Kembali, ketika Ri dan Madeline memikirkan hal ini, mau tak mau mereka melihat profil samping suami mereka. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia terus-menerus membuat hal yang tidak menjadi mungkin? Dion telah memberitahu mereka banyak hal ketika dia menjelaskan alasan dia dipaksa untuk membakar jiwa. Tetapi meskipun mengetahui bahwa suami mereka tidak akan pernah berbohong kepada mereka, itu masih sangat sulit dipercaya. Sambil tersenyum ringan, Dion menenangkan kepalanya. Kita tidak perlu menunggu selama itu. Sampai jiwaku pulih saja sudah cukup. Namun, meskipun dia mengatakan ini, Dion tahu akan sangat berbahaya untuk pergi saat itu. Dengan keadaan sekarang, siapa yang tahu seperti apa bumi pada kurun waktu tersebut? Mungkin lebih baik menunggu beberapa ratus tahun sampai mereka mencapai budidaya yang cukup untuk mempertahankan diri dari ancaman dunia persilatan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 657 sedikit keraguan. Kekhawatiran Dion bukan tanpa alasan. Dia khawatir tentang dua hal khususnya. Yang pertama, tentu saja, adalah dampak dari mengalahkan Ragnars. Ada kemungkinan 0% cabang utama Ragnar belum mengetahui kematian Loki. Jika Dion mengetahui bahwa benih keyakinan Loki menduduki peringkat kedua di antara koleksi Ragnar, dia akan lebih teguh pada keyakinan tersebut. Akibatnya, reaksi klan tidak dapat diprediksi. Keluarga Ragnar sepertinya bukan klan yang bertindak berdasarkan cinta kekeluargaan. Namun, mereka adalah tipe klan yang tidak suka diremehkan. Meskipun kekuatan Loki sudah diakui, bagi para Ragnar, mereka akan tahu bahwa dia hanyalah seorang Saint puncak. Faktanya, bagi mereka, Loki bahkan mungkin lebih lemah dari itu mengingat mereka tidak memiliki pengawasan yang tepat terhadap budidayanya setelah berpisah selama bertahun-tahun. Ini berarti kematian Loki, meskipun dia adalah bidak penting, tidak akan cukup untuk membuat para Ragnar takut pada musuh yang mereka provokasi. Faktanya, kemungkinan besar mereka akan mengirimkan 1 atau 2 pengintai, untuk memastikan situasinya. Ketika mereka menyadari bahwa kematian Loki adalah suatu kebetulan, mereka mungkin akan mengirim seseorang yang kurang penting, tentu saja, tetapi juga jauh lebih kuat daripada Loki untuk menangani kekacauan yang dia buat. Ingat, Loki dipilih sebagai pemimpin misi ini hanya karena kelicikannya. Keluarga Ragnar percaya pada kemampuan bertahannya serta kemampuannya dalam memanipulasi dan merencanakan. Mereka berharap dengan menggunakan Loki, mereka bisa tetap rendah hati, tidak memaksakan diri. Inilah mengapa Loki menyembunyikan identitasnya. Dia tidak mampu membiarkan cabang utama Pakal mengetahui tindakan mereka, kalau tidak hal itu akan menumbuhkan rasa ingin tahu. Sesuatu yang tidak diinginkan oleh entitas tersebut. Jadi, Ragnar malah digambarkan sebagai klan cabang yang tidak diinginkan. Dan karena mereka dikirim ke alam semesta terburuk dalam satu kuadran, hal itu dapat dipercaya. Hanya peristiwa mengejutkan yang mengakibatkan cabang yang tidak diinginkan ini menumbuhkan bukan hanya 1, tapi 3 benih iman. Selain itu, karena cabang Pakal di alam semesta ini tidak bersentuhan dengan cabang utamanya, karena mereka terpaksa melarikan diri darinya, mereka tidak pernah merasa khawatir sejak awal. Secara keseluruhan, ini berarti bahwa dalam waktu sekitar 20 tahun yang dibutuhkan jiwa Dion untuk membuka segelnya, para Ragnar sudah bisa membangun kembali diri mereka di alam semesta ini. Lebih buruk lagi, target mereka tanpa diragukan lagi adalah Tanah Suci Belmont ini mengingat itu adalah target Loki juga. Tempat ini akan terus memantau, mencari perubahan. Jika Dion membawa istri dan bawahannya pergi, tidak ada dari mereka yang cukup kuat untuk menghadapi situasi tersebut. Faktanya, Dion mungkin terpaksa menyerahkan dirinya lagi sebagai orang yang memberikan pukulan terakhir kepada Loki. Untuk alasan kedua, mungkin hanya Dion yang memiliki kesadaran untuk berspekulasi pada tahap saat ini.
Sementara semua orang khawatir tentang masalah yang sedang dihadapi, Dion sepenuhnya memperhitungkan dampak riak dari apa yang telah terjadi selama setengah tahun terakhir. Apa yang ditanyakan Dion? Klan Dewa Raja Uidah. Sebelum kampanye terakhirnya, Uidah menganggap alam semesta ini sebagai lelucon. Putra dan putri mereka hanya akan datang ke sini secara tiba-tiba, dan paling sering, mereka hanya akan menjadi putra dan putri dari tingkat formasi Meridian. Satu-satunya alasan tingkat pengumpulan esens muncul kali ini adalah karena gerakan aneh Alidor, selain kuil ametis. Biasanya, kata-kata itu tidak akan mengganggu. Namun, banyak hal yang tidak bisa mereka abaikan telah terjadi kali ini. Dan yang paling mencolok, adalah kematian putra kelima mereka. Lebih buruk lagi, karena Alidor, pembunuhan itu dilekatkan pada Dion. Sampai batas tertentu, hal itu tidak bisa diabaikan. Putra dan putri seringkali berada dalam persaingan yang ketat, jadi mengapa mereka begitu peduli dengan putra kelima? Apalagi salah satu tingkat formasi Meridian. Pertama, pemikiran seperti itu salah. Meskipun putra dan putri tidak peduli, para tetua akan peduli. Ini tidak lebih dari sebuah kejutan di wajah mereka. Untuk menempatkan segala sesuatunya dalam perspektif. Ada jutaan ahli formasi Meridian dalam sebuah klan yang hampir menjadi klan Dewa Kaisar. Namun, orang ini menduduki peringkat kelima dari semuanya. Terlepas dari apakah dia dipandang rendah oleh saudara-saudaranya di dalam klan. Kerugiannya hanya dikalahkan oleh putra dan putri yang berperingkat lebih tinggi. Kedua, meskipun putra dan putri tidak peduli dengan kematian putra kelima, itu tidak berarti bahwa mereka juga tidak menghina sebagai penghinaan. Bukan demi putra kelima, tapi diri mereka sendiri. Semua ini menunjukkan bahwa Uidah menempatkan lebih banyak fokus pada alam semesta ini. Sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Saat ini sudah terlambat untuk menyalahkan Alidor. Kenyataannya, Dion bahkan tidak terlalu peduli. Jika Alidor tidak ada di sana, Dion harus berjuang demi menara itu. Setelah mengendalikan menara epistemik, hanya masalah waktu sebelum semua orang menyadari perbedaan di gerbang itu, maka Uidah akan mengarahkan pandangan mereka ke sini. Ketika semua masalah ini digabungkan dengan informasi yang ditemukan Dion di cincin spasial putra kelima, semuanya menunjukkan masa depan yang buruk bagi alam semesta ini. Mengapa? Karena klan Dewa Raja Uidah, seperti yang dinyatakan oleh putra ketiga, hanya tinggal satu alam semesta lagi untuk menjadi klan Dewa Kaisar. Mengukuhkan diri mereka sebagai yang ketiga di kuadran ini. Lagi pula, hanya diperlukan pengendalian 25 alam semesta untuk peringkat seperti itu. Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum Uidah memfokuskan pasukannya di sini. Dan sekarang, mereka punya lebih banyak alasan untuk melakukannya. Dion tidak ragu bahwa saat gerbang dibuka berikutnya, lawan utamanya adalah putra dan putri klan Dewa Raja Uidah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 658 jelas. Ya, meskipun Dion ingin hal itu menjadi kenyataan, kenyataan dari permasalahan adalah dia terjebak di sini. Tidak hanya itu, dia terjebak di sini dengan banyak talenta yang ditugaskan untuk mempertahankan gerbang bumi. Lionel ada di sini, Evelyn ada di sini, dia ada di sini, Madeline ada di sini, Jenderal Iblisnya ada di sini. Lebih buruk lagi, kecil kemungkinannya Thor dan Vidar akan berpartisipasi dalam hal seperti itu mengingat Ragnar sekarang akan menjadi penjahat perang keluarga Belmont. Dion tidak dapat menyelamatkan Zabia sekarang dan harus meninggalkannya dalam keadaan koma karena dia tidak dapat membuat pil yang diperlukan untuk memulihkan bakatnya tanpa jiwa. Ulu akan hamil 3-4 bulan saat gerbang dibuka berikutnya, belum lagi meninggal dalam usia 9 bulan. Dion tidak mengetahuinya sekarang, tetapi Shruti telah meninggalkan alam semesta, tidak mau menghadapi dampak perang yang dimulai oleh Ragnars. Suku Aumen dan planet mereka harus dihukum, dan Clyde serta planet mereka telah menjadi lumpuh parah karena kematian raja mereka. Belum lagi talenta pendatang baru seperti Delia dan Zaire juga terjebak di sini bersama Dion. Faktanya adalah bahwa Uidah telah memberikan tekanan yang semakin besar pada alam semesta akhir-akhir ini karena mereka hanya mencapai satu alam semesta dari daerah aliran sungai. Namun, karena pengaruh Shruti dan Jafari, yang berasal dari alam semesta dan kuadran lain, alam semesta ini mendapat peningkatan kekuatan yang belum mereka sadari hingga turnamen dunia ini. Namun sekarang, semuanya telah hilang. Mengatakan bahwa kekuatan alam semesta ini telah berkurang setengahnya adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Jika Dion tidak mengunci gerbangnya, mereka mungkin termasuk dalam satu kampanye. Ini bukanlah solusi yang sempurna. Bagaimanapun, perjalanan tanpa gerbang adalah mungkin. Namun, karena biayanya yang mahal, dan jumlah pasukan yang dibutuhkan Uidah untuk menyelesaikannya, metode ini kemungkinan besar akan memakan banyak waktu, dan oleh karena itu, layak untuk digunakan. Meski dengan segala kekhawatiran ini, yang bisa dilakukan Dion hanyalah menyaksikan Daiyu dibantai oleh leluhur Belmont. Dia merasa cacat melebihi keyakinannya dengan kekuatan jiwa, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Itulah harga yang harus dia bayar untuk mempertahankan hidupnya.
Di suasana alam semesta berdiri sebuah kerajaan makmur yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang. Entah itu kemegahan bangunan yang menjulang tinggi, kepadatan energi, atau kualitas penduduknya, ini benar-benar klan Dewa Kaisar. Ini adalah kerajaan klan Ragnar. Itu terlihat sangat mirip dengan negeri ajaib berwarna perak, dengan struktur kekuatan menarik yang hanya mengandalkan sumber petir. Tatahan kristal akan membuat takjub siapapun yang melihatnya. Tampilan kekayaan belum pernah terjadi sebelumnya karena kristal-kristal yang tertanam di trotoar yang indah itu tidak diragukan lagi adalah batu esensi. Nilai benda seperti itu sungguh luar biasa besarnya. Namun, hal yang sama juga diharapkan dari alam semesta yang dikenal sebagai Asgard. Di dalam gedung terbesar di ibu kota Ragnar, Rainbow Bridge City, pertemuan para elit dan elit sedang berlangsung. Di pucuk pimpinan, duduk seorang pria bertubuh relatif pendek. Dia memiliki janggut penuh dan bulat sebening salju putih yang serasi dengan rambutnya yang panjang dan tergerai. Warna birunya yang tajam dan dalam membuat hanya sedikit orang yang berani mengomentari tinggi badannya. Faktanya, melakukan hal itu bukanlah hukuman mati mengingat pria ini sudah lama melenyapkan orang-orang yang mengejeknya di masa kecilnya. Pria ini tak lain adalah Odin Ragnar. Seorang pria yang ditakuti oleh miliaran orang dan dihormati sebagai pemimpin klan Dewa Kaisar. Namun, saat ini, dia hanya duduk dan mendengarkan dengan tenang. Sangat jarang dia tampil di depan umum seperti ini, jadi ada banyak hal yang perlu dia kejar. Sudah terlalu lama. Dengan manipulasi karma kita, benih keyakinan Thor dan Vidar seharusnya sudah muncul di masyarakat umum. Tanda 100 tahun telah lama berlalu, kita tidak pernah mengalami kesalahan seperti ini terjadi. Ini bukanlah ilmu pasti. Mengotak-atik nasib selalu menjadi kutukan bagi klan Ragnar kita. Sudah sekitar 2 dekade sejak tanda 100 tahun berlalu, kita harus lebih bersabar daripada mencari masalah lebih lanjut untuk diri kita sendiri. Apa yang telah dipelajari oleh para Ragnar? Yang hanya sedikit klan lain yang berani melakukannya karena ketidakmanusiawiannya, adalah memanipulasi karma untuk memaksa benih keyakinan terwujud lebih cepat. Karma mampu memanipulasi jika seseorang mengumpulkan cukup banyak papan karma kosong untuk dikorbankan. Dalam hal ini, satu-satunya cara untuk melakukan hal seperti itu adalah dengan menggunakan bayi yang baru lahir. Para Ragnar tidak hanya menggunakan teknik pengorbanan ini untuk mengikat benih keyakinan pada klan untuk mengendalikan mereka selamanya. Namun juga mempercepat reinkarnasi benih keyakinan sehingga Ragnar tidak perlu menghadapi kekeringan benih tersebut. Klan normal tidak akan pernah sejauh ini. Namun, para Ragnar merasa mereka tidak punya pilihan. Karena meningkatnya kemarahan surga selama terobosan mereka, jumlah Ragnar yang dapat menghasilkan benih keyakinan untuk ditinggalkan dalam siklus reinkarnasi sangatlah sedikit. Faktanya, selain Odin, Loki, Thor dan Vidar, Ragnar hanya punya satu lagi. Bahkan klan Dewa Raja Uida memiliki lebih dari 5 benih keyakinan. Dan, sebagai perbandingan antara 2 klan Dewa Kaisar, Kitsune punya 13. Hal ini tentu saja tidak memperhitungkan hilangnya benih iman dalam arus waktu setelah dihancurkan oleh musuh dalam konflik. Benih-benih iman ini pada akhirnya akan terwujud, namun akan memakan waktu yang sangat lama sehingga seringkali catatan tentang benih-benih tersebut hilang. Akibatnya, kenyataannya suku Kitsune kemungkinan besar memiliki lebih dari 20 hingga 30 benih keyakinan dalam sejarah mereka, menunggu untuk berkumpul kembali. Sedangkan klan Ragnar tidak punya harapan seperti itu. 5 benih keyakinan yang mereka miliki dilindungi dengan kuat oleh karma, membuatnya mustahil dihancurkan oleh pejuang normal manapun sebelum mereka menghilang. 5 vs 30. Perbedaannya jelas. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 659 nama kode. Thor dan Vidar sudah muncul. Suara seorang lelaki tua dengan kulit keriput yang hampir tidak menempel pada tulangnya membuat semua orang terdiam sebelum desahan lega memenuhi ruangan. Lelaki tua itu, yang cukup menakutkan, tidak mempunyai murid. Kedua matanya hanyalah warna putih susu yang tak ada habisnya. Kemungkinan reaksi balik dari penyimpangan kultivasi terkait karma. Namun, meskipun demikian, dia adalah ahli terkemuka dalam hal tersebut. Mereka baru menyadari nasibnya 2 atau 3 tahun yang lalu. Yang terbaru adalah beberapa bulan yang lalu, yaitu Vidar. Kemungkinan besar mereka berdua berusia sekitar 20 tahun, jadi itu sesuai dengan prediksi kami. Masalah dengan metode kami. Namun, itu bukan wilayah kami. Bukankah itu wilayah kita? Alis banyak menteri Ragnar berkerut. Di mana mereka berada? Tidak jarang Ragnar diasingkan. Namun, kemungkinan besar mereka akan dibunuh karena menyinggung seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mengasingkan diri. Inilah sebabnya banyak orang yang bingung sekarang. Namun, saat itulah banyak yang ingat bahwa banyak yang telah dikirim dalam misi dalam 100 tahun terakhir karena bencana yang menimpa Ragnar pada waktu itu. Itu adalah bencana yang menyebabkan mereka kehilangan 2 orang jenius yang diunggulkan dalam satu kali sapuan. Inilah alasan mengapa, bahkan dengan metode mereka, Vidar dan Thor muncul bersamaan. Itu karena pemilik sebelumnya meninggal pada saat yang sama.
Itu bukan bagian dari misi yang dipimpin oleh Hela. Menariknya, itu adalah bagian dari misi yang sudah lama saya lupakan. Orang tua itu menutup matanya, tidak berkata apa-apa lagi. Namun, apa yang dia katakan sudah cukup untuk diingat banyak orang. Sudah beberapa ratus tahun berlalu sejak mereka mengirim Loki pergi. Kenyataannya adalah bahwa misi ini hanya sedikit orang yang memahami tujuannya karena misi ini dijaga kerahasiaannya. Lagi pula, ketidaksenangan suatu entitas pada level itu bukanlah sesuatu yang mampu ditangani oleh para Ragnar. Meskipun mereka adalah klan Dewa Kaisar di sini, bukan berarti mereka akan berada di tempat lain. Karena kasusnya seperti ini, jangan bicarakan hal ini lagi. Mereka akan kembali pada waktunya. Odin berbicara untuk pertama kalinya. Meskipun perawakannya kecil, suaranya sepertinya memberikan tekanan yang tak terlihat pada semua orang yang hadir. Bahkan lelaki tua itu, yang dihormati oleh banyak orang, tidak terkecuali dalam hal ini. Sikapnya membuat segalanya menjadi jelas. Dialah orang di atas segalanya, satu-satunya Ragnar yang tidak perlu menjawab pertanyaan orang lain. Dan Ragnar yang paling dekat dengan yang masih hidup saat ini untuk melampaui. Semua orang mengerti pada titik ini bahwa ini bukanlah misi yang akan mereka temukan informasi lebih lanjut. Di alam fana, Odin adalah ayah dari Vidar dan Thor, serta ayah angkat Loki. Namun kenyataannya, Loki adalah satu-satunya putra Odin yang paling dicintai. Ungkapan itu mungkin terdengar aneh. Tentu saja dialah yang paling dicintai, karena dialah satu-satunya. Tapi, kenyataannya berbeda. Setelah hidup begitu lama, dan memahami kegagalan para Ragnar, bagaimana mungkin Odin hanya memiliki satu anak? Sebenarnya Odin mempunyai banyak anak, tapi hanya satu yang benar-benar dia akui. Mengatakan bahwa Loki memiliki posisi tinggi di antara para Ragnar adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Topiknya dengan cepat berubah. Bagaimana dengan Hela dan sisinya? Sebenarnya Hela memiliki kedudukan tinggi di klan Ragnar. Faktanya, dia bertunangan dengan Loki, menjadi wanita dengan bakat dan potensi tertinggi dalam klan. Jika Loki tidak mengambil tanggung jawab untuk menjalankan misinya, mereka pasti sudah lama menikah. Senyum mengembang di wajah seorang menteri. Dia kebetulan adalah ayah Hela, dan juga menteri yang bertugas mengumpulkan informasi yang dikumpulkan oleh misi-misi ini. Pertama, sedikit kabar baik. Putriku itu mengabaikan nasihat dan menjalani terobosan surgawinya. Udara seakan membeku ketika hati orang-orang yang hadir berdegup kencang. Di klan lain, ini akan menjadi saat yang membahagiakan. Orang-orang jenius, meskipun mereka lebih banyak menghadapi murka surga, jarang mati karena cobaan kesengsaraan. Namun, sudah jelas bagi semua orang pada titik ini bahwa kesulitan yang dihadapi Ragnar adalah ratusan kali lipat dari kesulitan individu normal. Apalagi yang memiliki benih iman seperti Hela. Tenanglah, ini kabar baik. Dia berhasil selamat, meski dia menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam kondisi kritis. Faktanya, dia mengisi 7 dan 3/4 meridian. Keheranan memenuhi ruangan itu. Bahkan lelaki tua itu sekali lagi membuka matanya, sedikit ekspresi terkejut di wajahnya sebelum dia tersenyum. Sebagai gambaran, bahkan Raja Naga hanya mengisi 8 meridian selama setiap kemajuannya, dan dia termasuk di antara 10 talenta terbaik yang pernah dilahirkan ke dalam klan naga. Bagi Hela untuk mengisi angka yang sangat dekat dengan angka itu saat dia menjadi seorang surgawi adalah sesuatu yang meningkatkan posisinya bahkan di hati Odin. Selain kabar baik, Menteri melanjutkan, ada banyak hal yang lebih mendesak. Diperlukan penelitian dan perencanaan selama beberapa dekade bagi tim Hela untuk menemukan metode melintasi kuadran. Jadi, hingga saat ini, sebagian besar informasi yang diterima dari tim Hela masih dangkal. Namun, sepertinya investasi selama 1 abad akhirnya membuahkan hasil. Hela mengklasifikasikan ini sebagai prioritas utama. Dan setelah membacanya, tidak diragukan lagi itu adalah klasifikasi tingkat kuadran. Jika tidak lebih tinggi, raut wajah sang menteri kehilangan senyumannya, menjadi sangat fokus. Odin sedikit mengangguk. Satu tindakannya menyebabkan serangkaian peristiwa terjadi. Penghalang demi penghalang runtuh, disertai formasi tingkat bulan. Beberapa menit berlalu sebelum ledakan yang tak ada habisnya berhenti, meninggalkan ruangan yang tadinya terang, menjadi gelap gulita kecuali beberapa obor. Detik berikutnya, puluhan menteri tewas. Namun, itu hampir tidak meninggalkan bekas pada ratusan yang ada. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan peristiwa ini. Dan tak lama kemudian, menteri berbicara lagi. Setelah kamu mendengar hal ini, kamu tidak akan berpikir bahwa aku telah melebih-lebihkan sedikit pun. Kami akan menamakan ini dengan nama kode menara epistemik. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 660 permintaan maaf. Menteri terus dengan tekun menjelaskan informasi yang dikumpulkan putrinya, tidak berani melewatkan satu detail pun saat jenazah ditangani. Pemerintah manapun tentu saja mempunyai mata-mata dari pesaingnya. Kemungkinan besar para Ragnar juga tidak akan menyingkirkan mereka semua. Tapi itu berarti bahwa mereka yang saat ini berada di ruangan tersebut akan diawasi secara ketat selama 100 tahun ke depan, sebuah kebijakan yang dibuat oleh Odin yang pertama sendiri.
Namun, mereka semua juga memahami bahwa hanya dengan membunuh mata-mata ini, mereka akan memperingatkan musuh-musuh mereka bahwa kemungkinan akan ada pergerakan besar yang terjadi dalam waktu dekat dan tidak terlalu lama di masa depan. Meski begitu, tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal ini. Itu lebih baik daripada tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semakin banyak menteri menjelaskan, semakin kaget ruangan itu. Tidak disangka ada harta karun di kuadran mereka sendiri, namun mereka tidak pernah mengetahuinya. Berapa lama mereka akan menghabiskan waktu dalam kegelapan jika mereka tidak terpojok pada hari itu sekitar 100 tahun yang lalu? Hari di mana Vidar dan Thor meninggal, atau lebih tepatnya, hari di mana pemilik benih kepercayaan mereka sebelumnya meninggal, adalah noda hitam di keluarga Ragnar. Dan yang cukup mengejutkan, bukan musuh lama mereka, yaitu suku Pakal, yang bertanggung jawab. Faktanya, para Pakal juga menderita kehilangan kepercayaan mereka yang diunggulkan jenius, Asura, dalam prosesnya. Pada saat itu, para Ragnar hanya memiliki sedikit pemahaman tentang apa yang terjadi, atau bahkan mengapa orang-orang ini menyerang mereka. Yang mereka tahu hanyalah bahwa meskipun tingkat budidaya mereka serupa, fondasi mereka sangat murni dan halus, ke tingkat yang tidak dapat dicapai oleh banyak Ragnar dan Pakal. Pada akhirnya, terlihat jelas bahwa mereka sedang mencari sesuatu, tetapi tidak dapat menemukannya. Jadi, setelah mempermainkan Vidar dan Thor sampai mati, dan menyadari bahwa Odin dan tetua seperti dia terlalu berat untuk mereka tangani, mereka dengan santai menggunakan harta karun mereka untuk menghilang tanpa jejak. Namun, sebelum itu, mereka telah menantang ratusan orang jenius di kuadran untuk bertarung, dan tidak ada satupun selain Hela, Loki, seorang jenius dari Pakal, dan putra kesucian pertama Uida saat ini yang selamat. Tapi, bertahan bukan berarti mereka menang. Mereka menyebut diri mereka adipati dan adipati wanita. Tapi, jelas bahwa itu adalah peringkat yang diberikan alam semesta masing-masing sebagai pengakuan atas bakat mereka. Sebuah gelar yang pantas mereka dapatkan. Jika bukan karena mereka yang menyebabkan Pakal dan Ragnar mengalihkan sebagian besar sumber daya mereka untuk mencari tahu dari mana mereka berasal, Uida tidak akan pernah berkembang sejauh ini. Hampir mustahil bagi 3 klan Dewa Kaisar untuk muncul sekaligus, namun itulah yang akan terjadi. Baru sekarang para Ragnar akhirnya mengerti apa yang terjadi. Para jenius itu adalah anggota yang berpartisipasi dalam menara epistemik di kuadran yang terdekat. Mereka datang ke sini karena mereka menyadari bahwa tidak ada orang jenius yang muncul dari alam semesta ini dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, secara langsung disimpulkan bahwa alam semesta ini tidak memiliki orang-orang jenius yang mampu mendapatkan penerimaan menara dan pembuangan seperti teman-teman Alidor. Atau bahwa kuadran ini entah bagaimana telah mengabaikan menara epistemik mereka. Untuk mengetahui hal ini tanpa mengungkapkan tangan mereka memutuskan untuk menantang para jenius. Pada awalnya, terlihat jelas bahwa mereka lebih rendah, dan banyak yang mulai percaya bahwa itulah alasan pertama. Namun, setelah mengetahui tipuan Loki, dan keganasan Hela, ditambah dengan kejeniusan Pakal dan Uida, menjadi jelas bahwa sebenarnya ada anggota generasi muda yang mampu mendapatkan pengakuan dari menara tersebut. Hal ini menjadikan pilihan terakhir sebagai satu-satunya pilihan yang tersisa. Alam semesta ini telah melupakan menara epistemiknya. Setelah kesimpulan ini, para jenius itu menghabiskan banyak upaya untuk mencoba menemukan menara tersebut. Lagi pula, jika kuadran mereka bisa memiliki 2 pemegang kunci menara, bukan hanya 1, mereka akan mendapat keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya, karena sifat mereka yang merajalela dan tanpa beban, serta kecerobohan mereka secara keseluruhan, mereka telah diperingatkan kepada para ahli sejati di kuadran ini. Setelah itu, mereka tidak punya pilihan selain kembali. Jika mereka tetap tinggal, tidak peduli betapa berbakatnya mereka, itu hanya berarti kematian. Namun, saat ini, para Ragnar hanya bisa berterima kasih kepada mereka. Jika bukan karena adipati dan adipati ini, bagaimana mereka bisa menyelidiki kuadran lain? Bukan karena para Ragnar tidak pernah mempunyai ambisi untuk melakukan hal tersebut, tapi dengan begitu banyak musuh di sini. Bagaimana mereka bisa mengalihkan perhatian mereka kecuali mereka dipaksa dengan cara ini? Apakah Hela punya ide di mana menara epistemik kita berada? Kita tidak bisa membiarkan pemegang kuncinya adalah seorang Pakal. Hela membuat beberapa tebakan, tapi ada satu hal penting lainnya yang harus dikemukakan terlebih dahulu. Hela mencatat bahwa Pakal melakukan tindakan yang sama seperti kita, begitu juga dengan Uida. Kemungkinan besar bahkan dengan tindakan balasan kita, kelompok intelijen mereka sendiri telah mengetahui apa yang kita miliki. Faktanya, itu karena Hela bertempur dengan pasukan pertama. Putra kesucian, bajingan dari Uida, yang tidak bisa lagi menekannya cukup lama untuk pulang. Oleh karena itu, Hela menyarankan agar kita segera menemukan menara itu. Namun kita juga perlu memberikan konsesi kepada klan pembangkit tenaga listrik lainnya. Ketegangan yang berat memenuhi ruangan. Semua orang di sini memahami kepribadian Odin.
Jika bukan karena mertua laki-lakinya yang mengucapkan kata-kata tersebut, Odin mungkin akan langsung membunuh menteri ini karena menyarankan hal seperti itu. Namun, menteri ini memahami bahwa hal ini perlu disampaikan. Gali data ini, saya minta maaf atas kata-kata saya, Tuan Odin. Menteri meminta maaf dengan tulus sambil memerintahkan kepalanya. Namun, harta karun sekaliber ini akan mengakibatkan perang habis-habisan. Jika kita tidak melakukan ini, kemungkinan besar kita harus menghadapi Pakal dan Uidah. Ini adalah sesuatu yang tidak mampu kita tanggung. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.